akan membahas tentang satu tema yang sebenarnya tema ini adalah tema yang diperlukan oleh siapapun di antara orang yang beriman kepada hari akhir. Baik di ujung barat ataupun di ujung timur. Yaitu adalah bagaimana kita mendapatkan perjalanan dunia diakhiri dan ditutup dengan mendapatkan husnul khotimah pada akhir kehidupan kita. Bukan hanya saya. Bahkan setingkat Rasulullah SAW pun, maka beliau pun di dalam hidupnya ketika kita membaca riwayat, membaca hadis, kita menjumpai, kita mendapati bagaimana Rasulullah pun meminta kepada Allah supaya diberikan hati yang istiqomah. Karena dengan hati yang istiqomah, konsisten, taat kepada Allah dalam segala musim, bukan hanya di satu musim, maka itulah yang menjadikan seseorang itu akan mendapatkan husnul khotimah. Makanya Bapak dan Ibu tahu, kenapa Rasulullah itu tetap membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah jalan kami yang lurus, tetap meminta hidayah. Padahal Rasulullah adalah orang yang paling beriman dan paling bertakwa dan sempurna kedudukan dia di hadapan Allah. Tapi kenapa masih minta hidayah kepada Allah? Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, tidaklah seorang Rasul meminta hidayah kepada Allah. Padahal beliau telah menjadi orang yang dinobatkan paling dicintai oleh Allah, karena timbul rasa khawatir pada diri Nabi kalau beliau tidak mampu untuk istiqomah sampai akhir hayatnya untuk mendapatkan husnul khatimah. Dan inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya mengerti, ini bukan masalah yang kecil. Meminta perjalanan kehidupan kita ditutup dengan husnul khatimah itu persoalan besar. Setingkat Nabi pun meminta supaya beliau diberikan sikap istiqomah sampai akhirnya mendapatkan istiqomah di akhir kehidupan. Dan itu menjadi sebuah harapan terbesar bagi orang mukmin pada kehidupan sementara, pada kehidupan di dunia. Di sisi yang lainnya, kita juga mengetahui tentang satu hadis, di mana kehidupan kita harus bercermin pada hadis ini dan kita harus banyak mengevaluasi kehidupan kita dengan hadis ini. Supaya kita tidak menjadi orang yang lalai dan supaya kita tidak menjadi orang yang sombong dengan pencapaian ibadah yang telah kita lakukan. Apa hadis yang membuat kita termenung ketika kita kaitkan hadis itu dengan apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini? Yaitu adalah ketika Rasulullah SAW mengatakan, fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nari hatta yadkhuluha. Fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nari hatta yakuna bainahu wa bainaha illa diraun fayamalu bi amali ahlil jannah hatta yadkhuluha. Ada hadis yang patut menjadi renungan buat kita, baik ustadz atau bukan ustadz, guru atau bukan guru, orang biasa ataupun orang yang memiliki status. Ketika Nabi mengatakan di dalam satu riwayat, sesungguhnya ada loh di antara manusia yang mereka beramal dengan amalan-amalan penduduk surga terus-menerus. Sampai begitu banyaknya amalan surga yang dia lakukan, dia kerjakan, sampai antara dia dengan surga. Ibarat kata, tinggal sejengkal, tinggal satu amalan saja. Sudah cukup memasukkan dia ke dalam rahmatnya Allah untuk mendapatkan surga. Tapi catatan takdir kemudian mendahului di akhir kehidupannya, dia melakukan amalan penduduk neraka. Sampai akhirnya di akhir kehidupannya dia melazimi amalan penduduk neraka dan akhirnya masuk neraka. Walaupun ratusan musim dia pakai di dalam beribadah, tetapi tergelincir di akhir kehidupannya melakukan amalan penduduk neraka. Sebaliknya kata Rasulullah, ada di antara manusia yang melakukan amalan penduduk neraka. Sampai antara dia dengan neraka tinggal sejengkal saja. Dira'un. Illa dira'. Dira' itu segini. Berarti amalan apa ini? Amalan segini. Amalan sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka tinggal sejengkal antara dia dengan neraka. Karena saking banyaknya, dia menggoreskan amalan-amalan penduduk neraka sepanjang hidupnya. Tinggal sejengkal saja. Lalu kemudian dia melakukan di akhir kehidupannya mendapatkan hidayah dan kemudian dia melazimi amalan penduduk surga sampai akhirnya memasuki surga. Di sinilah kita juga belajar bahwasanya ternyata inilah yang membuat kita khawatir. Bahwasanya ibadah yang telah kita lakukan, ketaatan yang kita kerjakan sepanjang kehidupan kita belum menjadi jaminan bahwasanya kita akan berakhir dengan ketaatan dan kita akan pantas mendapatkan husnul khatimah. Karena sesungguhnya
Inilah yang menjadikan kita terus mendekat kepada Allah, terus membujuk kepada Allah di dalam kehidupan kita, supaya akhir kehidupan kita yang selalu kita sikapi dengan sikap istiqomah ketika melakukan ketaatan, maka sikap istiqomah itulah yang mampu melahirkan husnul khotimah di akhir kehidupan kita. Husnul khotimah itu bukan proses, tetapi khusus khotimah itu adalah bagian dari hasil perjalanan panjang yang kemudian dilewati oleh setiap manusia di dalam ketaatan yang dia lakukan. Hadis ini memberikan kepada kita kewaspadaan. Perjalanan kita belum selesai, pertarungan kita untuk melawan kebatilan ketika kita akan melakukan kebenaran dan melakukan ibadah belum selesai. Sampai betul-betul kita nanti diwafatkan oleh Allah, dan wafatnya kita itu akan menyibak bagaimana identitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain, beliau juga menjelaskan, la tusaddiqu wa la tukadzibu. Janganlah kamu itu mempercayai seseorang berlebihan. Janganlah kalian itu mendustakan seseorang itu berlebihan, hatta tara kaifa yukhtamu lahu. Sampai kemudian kamu melihat bagaimana dia ditutup harinya oleh Allah. Siapapun yang meninggal husnul khatimah, walaupun mungkin kita benci, tapi kalau dia diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah, berarti dia adalah orang yang telah dibenarkan amalannya sepanjang hidup di dunia sampai Allah berikan kepadanya husnul khatimah. Segandrung-gandrungnya, sesenang-senangnya kita sama seseorang, tapi kalau dia meninggalnya su'ul khatimah, berarti kita tahu dari su'ul khatimah yang dia peroleh pada akhir kehidupannya, itu merupakan bagian dari Allah mendustakan amal ibadahnya sampai Allah matikan dia dalam kondisi su'ul khatimah. Dan ini adalah perjalanan yang cukup menegangkan. Perjalanan menuju kepada kematian dan bagaimana akhir kehidupan kita ketika pada hari itu kita akan berpindah ke alam barzah dan kita akan berjumpa dengan Allah. Makanya tidak mengherankan kalau kita menjumpai bukan hanya Rasul yang khawatir sampai beliau meminta hidayah kepada Allah setiap harinya. Bahkan juga Abu Bakar, sahabat tercintanya beliau. Maka sesungguhnya tidak ada doa yang paling beliau lazimi, kecuali salah satunya adalah Allahumma ij'al khaira umri akhirahu, wa khaira ayyamin yawma alqaka fi, wa khaira amalin khawatimahu. Makanya doanya Abu Bakar itu indah betul. Beliau mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah umurku yang terbaik. Bukan umur ketika aku kuliah, bukan umur ketika aku masih SMA, bukan umur ketika saya pesta pergi kemana-mana, bukan. Jadikanlah umurku yang paling istimewa itu adalah umur ketika pada umur itu, pada tahun itu, engkau takdirkan aku meninggal dunia. Kalau engkau takdirkan aku meninggal tahun 2022, jadikanlah tahun 2022 itu merupakan waktu yang paling mesra saya dengan engkau, ya Allah. Itu artinya. Jadikanlah hariku, pada hari yang engkau tentukan aku mati, maka hari itu adalah hari terbaik ketika aku berjumpa denganmu dalam kematian yang menyambutku. Jadikanlah hari ketika Allah takdirkan kita meninggal hari Jumat, kalau Allah takdirkan kita meninggal hari Senin, Allah takdirkan kita meninggal hari Kamis, jadikanlah pada hari itu sebaik-baik sujud hari itu, sebaik-baik doa hari itu, sebaik-baik witir hari itu, sebaik-baik saya sedekah, ya sedekah pada hari itu, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan jadikanlah kemudian jadikanlah amalku yang terbaik itu adalah amal yang aku lakukan pada saat aku meninggal dunia. Dan itu sangat diminta oleh Abu Bakar dalam kehidupan beliau untuk menunjukkan kepada kita. Sekali lagi, semua keterangan ini merujuk kepada proses kematian, di mana setiap hamba yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, sesungguhnya mereka adalah orang yang paling peduli tentang bagaimana status kematian mereka, karena kehidupan kita di bawah tanah ditentukan dari awal gerbangnya ketika kita masing-masing diwafatkan oleh Allah. Makanya kemudian kita juga menjumpai hadis yang lainnya. Kita mendapati ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung bagaimana penutupnya. Jadi kalau kita penutupnya adalah penutup yang baik, maka sesungguhnya amal kita betul-betul telah diterima oleh Allah sampai ditutup. Dicarikan penutupnya oleh Allah dengan tutup yang segelnya bagus, segelnya indah, mempesona, dan membuat orang terkenang dengan penutup harinya ketika Allah memberikan kepadanya kematian husnul khatimah.
Tapi kalau ada orang yang kemudian mereka itu buruk di dalam kematiannya, berarti Allah mendustakan semua yang telah dia lakukan. Sampai Allah memberikan kepadanya penutup hari dengan segel yang buruk. Dan itu tergantung bagaimana kita memandang kematian yang pastinya akan datang dalam kehidupan kita. Yang membedakan kita dengan orang-orang yang telah wafat, dan membedakan kita dengan orang yang hari ini dipanggil oleh Allah itu hanyalah angka deret. Yang membedakan kita.